Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, sebelumnya perkenalkan nama saya Devi Puspitasari dengan NPM 251101164. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis strategi pemasaran pada perusahaan IPN. Nah, teman-teman, kalau kita perhatikan industri makanan dan minuman saat ini, persaingan di luar sana itu sangat ketat. Perusahaan tidak lagi cuma mengandalkan produk yang sekedar enak, tetapi mereka dituntut untuk punya keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Nah, di sini perusahaan ITON melalui produk utamanya yaitu Ocha, mereka itu berhasil menjadi pelopor teh hijau pertama yang siap minum di dunia yang kemudian sukses besar. Nah, kalau kita ulik sejarahnya, ITON ini sebenarnya sudah berdiri sejak tahun 1966 sebagai perusahaan pengemas teh tradisional di Jepang. Tapi yang membuat mereka melompat jauh adalah keunggulan dari teknologinya. Lalu kemudian muncullah produk Ocha pada tahun 1989 yang kemudian mendapatkan rekor dunia, yaitu Guinness sebagai teh hijau minum terlaris di dunia. Tentunya sebuah perusahaan itu memiliki visi dan misi. Sedangkan visi dari ITN sendiri merupakan global tea company, yaitu menghubungkan berbagai budaya dunia melalui cita rasa dari teh Jepang. Sementara misinya adalah menjadi health creation company, yaitu mereka sangat berkomitmen untuk menciptakan gaya hidup sehat bagi konsumen melalui produk teh yang murni, aman, dan tanpa pemanis buatan. Sebagai korporasi multinasional, jaringan operasional ITN itu sudah sangat luas di pasar domestik Jepang, sehingga memiliki kantor pusat di Tokyo, pusat riset di Shizuoka, serta berbagai pabrik dari Kobe hingga Okinawa. Sementara untuk ekspansi global, mereka itu mengelola anak perusahaan otonom di Amerika Utara seperti Texas, terus ada di wilayah Cina, juga seperti Shanghai. Apa sih core bisnis perusahaannya? Dari PPT yang kita sebutkan tadi sudah jelas bahwa core perusahaannya itu terletak pada Ocha, di mana fokus penjualan utamanya itu pada teh hijau siap minum. Namun mereka itu melakukan disertifikasi ke varian teh lain seperti ada teh hitam, oolong, dan teh barley. Nah, selanjutnya kita masuk kepada segmentasi pasar. Sekarang dari segmentasi demografis itu secara cerdas itu membidik konsumen remaja hingga dewasa yang aktif seperti mahasiswa dan pekerja kantoran kelas menengah ke atas yang butuh produksi minuman tapi premium. Sedangkan secara geografis, selain mendominasi Jepang, mereka itu masuk kepada pasar Amerika Serikat untuk menangkap peluang dari konsumen yang mulai mengurangi konsumsi soft drink tinggi gula. Secara psikografis dan perilaku, target mereka ini sangat spesifik, yaitu konsumen yang memiliki kesadaran tinggi akan healthy lifestyle. Karena kan ini produknya itu minuman teh hijau ya. Nah, di sini tuh mereka menerapkan bahwa minuman mereka itu gulanya nggak seberapa tinggi dan juga masih bisa aman untuk dikonsumsi oleh kalangan-kalangan tertentu. Nah, terus target utama mereka itu siapa? Target utamanya itu merupakan masyarakat urban yang memiliki mobilitas tinggi tadi, seperti para pecinta produk premium dan budaya Jepang, serta konsumen yang secara sadar mereka tuh ingin membatasi loh kalau terus-terusan minuman yang nggak sehat itu tuh pasti bakal membahayakan diri mereka sendiri. Jadi produk ini itu cocok buat mereka yang lagi sadar tentang kebutuhan kesehatan mereka masing-masing. Nah, pada bagian positioning, mereka ini menempatkan posisi mereka kepada kuadran atas, di mana posisi ini mengukuhkan bahwa sebagai ITON itu sebagai perusahaan teh hijau yang 100% seduhan daun asli tanpa pemanis. Nah, strategi ekstrim ini yang memisahkan mereka secara mutlak dari pertempuran harga murah yang dilakukan kompetitor massal seperti Lipo. Nah, jadi berdasarkan teori Kotler and Keller mengenai hierarki produk, nah jadi yang pertama itu ada yang namanya itu core benefit. Jadi produk intinya yaitu Ocha, di mana Ocha ini bukan cuma sekedar minuman yang melepas dahaga, tetapi minuman ini itu bagaimana investasi mereka terhadap masa depan mereka terkait pilihan produk yang ingin mereka konsumsi. Selanjutnya itu ada yang namanya actual produk, yaitu berwujud cairan keemasan yang gurih, pahit, alami dengan kemasan botol ergonomis penangkal sinar matahari. Nah, jadi di actual produk ini itu mereka itu kayak memberitahu bahwa kemasan botolnya itu bisa terhindar dari sinar matahari. Terus terakhir itu augmented product yang merupakan nilai tambah digital seperti QR code. Jadi di sini itu mereka di ITN sendiri itu ada namanya QR code yang kalau misal kita scan kita tuh bisa tahu di mana tempat buat mendapatkan teh atau mendapatkan kayak teh ini tuh berasal dari mana sih gitu. Selanjutnya portofolio dan perluasan merek. Untuk mengetahui pasar, ITN itu mengelola arsitektur portofolionya ke dalam 4 lini utama, yaitu Ocha reguler, lalu ada lini fungsional yang untuk pelaku diet, terus Koicha yang memiliki kandungan zat antioksidan katekin 2 kali lipat lebih tinggi, ada juga lini premium musiman bernama si Ocha Shincha dari petikan pertama musim semi, serta lini format praktis berbentuk bubuk dan kantong teh harian. Nah, bagaimana terkait siklus hidup produknya? Nah, strategi produk ITN itu disesuaikan dengan posisi siklus hidup produk yang berbeda di tiap negara. Kalau di Jepang, produk ini tuh sudah berada di tahap kedewasaan atau maturity. Pasarnya itu sudah jenuh, jadi strateginya adalah inovasi kemasan mikro yang bisa dihangatkan di microwave. Sebaliknya, di pasar internasional seperti Barat dan Asia Tenggara, produk mereka itu berada di tahap pertumbuhan.
atau growth stack. Di sini produk strateginya itu fokusnya adalah mengedukasi rasa teh tanpa gula dan memberikan otonomi penuh pada anak perusahaan lokal. Nah, selanjutnya itu ada strategi penentuan harga premium. Untuk urusan harga, ITON itu menerapkan value based premium pricing strategi, di mana harga produk itu mereka sengaja diset 25% hingga 35% lebih tinggi dari kompetitor minuman lokal. Untuk apa? Atau kenapa sih mereka melakukan itu? Karena bukan semata-mata untuk menjauhkan konsumen, tapi untuk memberitahu bahwa nilai mereka itu jelas dan konsumen itu bisa berani untuk membayar lebih. Lalu kalian tuh pasti penasaran kan mengenai strategi distribusi terintegrasi. Bagaimana sih cara mereka mendistribusikannya? Nah, di Jepang, mereka itu menguasai saluran langsung lewat jaringan ribuan mesin penjual otomatis atau vending machine milik sendiri yang ditaruh di lokasi padat pejalan kaki. Terus dipadu retail modern seperti 7-Eleven. Sedangkan kalau di pasar internasional, mereka itu mendirikan entitas anak perusahaan lokal yang mandiri di Jerman dan Vietnam untuk memotong jalur birokrasi logistik rantai pasok di mereka. Selanjutnya, masuk ke bagian komunikasi atau IMC. ITON itu menyuarakan satu narasi tunggal di seluruh dunia, rasa otentik dan manfaat kesehatan alami di Jepang. Mereka menggabungkan iklan TV nasional, iklan luar ruang interaksi di Shibuya, hingga penempatan produk di anime global. Nah, dan yang paling sukses baru-baru ini adalah kampanye global bertajuk Let's Green the Earth bersama bintang olahraga dunia, Sotei Ohani. Nah, iklannya itu dipasang di koperasi media besar seperti The New York Times, di mana sebagian hasil penjualan botol itu didonasikan untuk pelestarian lingkungan. Nah, strategi ini sukses mendongkrak penjualan global secara eksponensial. Selanjutnya, tentang media sosial dan optimalisasi digital marketing. Di dunia digital, formula konten media sosial mereka itu sangat ketat, menggunakan aturan 80/20. 80% adalah konten edukasi kesehatan dan budaya, sedangkan 20% itu berisi konten komersial, yaitu jualan-jualan produk. Nah, tidak hanya di situ, di Jepang, aplikasi seluler mereka itu sudah terintegrasi secara canggih dengan mesin vending fisik menggunakan AI dan big data harian konsumen. Data tersebut digunakan secara waktunya real time untuk memprediksi tren dan melakukan pengisian stok secara otomatis dan efisien. Nah, kesimpulannya, hasil analisis itu menunjukkan bahwa keberhasilan global ITN itu merupakan kombinasi kuat dari visi kesehatan yang konsisten, dominasi positioning produk murni di kuadran atas keunggulan rantai pasokan, serta pemanfaatan ekosistem AI dan digital marketing yang canggih. Saran strategisnya, ITN itu perlu mengintensifikasikan edukasi rasa teh tanpa gula ke pasar asing, dan mulai mengadaptasi ekosistem retail pintar vending machine mereka ke jaringan internasional secara bertahap. Nah, mungkin itu saja presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan. Semoga apa yang saya katakan bisa bermanfaat nantinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.